Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan pelajaran tema ya. Nah, untuk pelajaran tema kali ini, yuk kita buka LKS tema 1 halaman 57. Nah, di sini sudah Ibu buka LKS halaman 57. Kita akan belajar tentang budaya masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Kedua-duanya budayanya sedikit berbeda. Oke, anak-anak, sudah kalian buka? Di sini paling bawah, ayo membaca. Bisa kalian lihat. Pada mulanya masyarakat kota itu adalah masyarakat pedesaan. Sebelum mereka pindah ke kota, mereka tinggal di desa dulu. Kemudian mereka pindah ke daerah perkotaan, maka mereka menjadi masyarakat kota. Kenapa mereka pindah ke kota? Biasanya untuk merantau. Oke. Kemudian kalian pindah, buka halaman 58. Buka halaman 58. Sudah dibuka. Kemudian, bagaimana masyarakat pedesaan itu ketika mereka pindah ke kota, sebagian dari mereka melupakan kebiasaan mereka sebagai masyarakat pedesaan. Jadi karena mereka sudah lama tinggal di kota, kebanyakan dari mereka melupakan tradisi atau adat-adat yang biasa mereka lakukan ketika di desa. Nah, perbedaannya apa masyarakat desa dan kota? Yaitu cara bagaimana mereka mengambil sikap dan kebiasaan dalam memecahkan suatu permasalahan. Perbedaannya bagaimana mereka mengambil sikap, atau yang biasa kalau di desa kan kadang mengambil sikapnya kalau ada masalah musyawarah atau berkumpul di balai desa untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk masyarakat kota, karena kebanyakan dari mereka itu biasanya sibuk bekerja, jadi pengambilan keputusannya itu lain. Yuk kita lihat di sini karakteristik umum masyarakat pedesaan nih, dibaca. Karakteristik umum pada masyarakat pedesaan yaitu masyarakat desa selalu memiliki ciri dalam hidup bermasyarakat. Cirinya di sini yang pertama sederhana. Jadi mereka tuh tidak hidup glamor ya, pakaiannya itu lebih sederhana, apa adanya. Jadi pakaian apa yang mereka punya ya itu yang dipakai, jadi tidak bermewah-mewahan, lebih sederhana. Kemudian mudah curiga. Curiganya bagaimana? Ketika ada masyarakat luar, orang luar datang ke desa mereka menaruh curiga. Curiganya kenapa? Jadi lebih menanyai keperluannya apa datang kemari, ingin bertemu siapa, keperluannya apa, tinggalnya berapa lama, ke rumah bapak siapa. Nah, itu yang dimaksud mudah curiga ya. Jadi bukan curiga yang jelek seperti itu. Jadi curiganya itu masih dalam hal kebaikan, untuk memantau orang luar yang datang ke desa. Kemudian menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di daerahnya. Jadi masih berlaku norma-norma itu masih dijunjung tinggi, seperti norma kesopanan. Jadi mereka itu tidak memakai pakaian yang mini-mini, yang banyak terbuka. Mereka lebih banyak memakai pakaian yang tertutup, tidak mengumbar-umbar auratnya. Biasanya kalau di desa seperti itu, pakaiannya masih sopan-sopan. Kemudian mempunyai sifat kekeluargaan. Nah, jadi mereka nggak cuek. Ketika ada orang tamu yang datang, mereka akan sambut, ayo masuk, seperti itu. Jadi ramah ya.
sifat kekeluargaan itu ramah. Kemudian lugas atau berbicara apa adanya, jadi nggak suka bohong. Biasanya orang-orang desa itu bicaranya sopan apa adanya, tidak suka berbohong mereka. Kemudian tertutup dalam hal keuangan, jadi mereka tidak mau terlihat ketika mereka tidak memiliki uang, jadi tidak mau terlihat susah ya, jadi mereka tidak mau aku punya uang segini, kamu tidak punya uang, jadi mereka dalam hal keuangan itu tertutup, jadi tidak mengumbar-umbar. Kemudian perasaan tidak percaya diri terhadap masyarakat kota. Nah, biasanya banyak ya orang-orang desa itu tidak pede sama orang-orang kota. Mereka berpikir mereka itu ketinggalan tren atau yang lainnya, itu yang membuat mereka tidak percaya diri. Oke, selanjutnya menghargai orang lain. Nah, mereka lebih mudah menghargai orang lain, tidak menyombongkan diri. Jadi jika ada yang berpendapat, mereka akan mendengarkan dengan baik. Kemudian demokratis dan religius. Nah, maksud dari demokratis ini, ketika ada masalah, mereka menyelesaikannya dengan cara musyawarah sehingga jalan keluarnya bisa ditemui dengan baik. Religius, mereka masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama, masih sholat di masjid atau di surau, mengadakan pengajian dan lain-lain. Kemudian jika berjanji akan selalu diingat. Nah, biasanya ya masyarakat desa itu selalu tepat janji. Jadi ketika mereka tidak tepat janji, mereka itu malu, akan jadi bahan omongan ya. Itu ciri-ciri masyarakat desa, yang intinya masyarakat desa itu biasanya memiliki sifat lebih sederhana, sopan, ramah, dan apa adanya. Kemudian di sini masyarakat kota memiliki beberapa ciri. Masyarakat kota itu biasa disebut juga sebagai di sini bisa dilihat urban community. Biasa disebut apa? Urban community. Masyarakat kota ya, biasanya disebut itu juga. Masyarakat perkotaan. Ciri-cirinya apa? Biasanya ini ciri-ciri kebanyakan ya, tidak semua seperti itu, hanya sebagian besar saja. Cuman ini sebagian besarnya. Yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang jika dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa. Masyarakat kota melakukan kegiatan keagamaan hanya bertempat di rumah dan di rumah peribadatan seperti di masjid, gereja, dan lainnya. Biasanya karena masyarakat kota itu sibuk, jadi mereka tidak ada waktu nih mengadakan seperti pengajian di rumah, pengajian ke rumah-rumah seperti yasinan, tahlilan atau yang lainnya, karena biasanya mereka sibuk. Jadi biasanya mereka melakukan kegiatan ibadah di tempat-tempat sentral, di tempat utama seperti masjid, atau misalnya mereka sibuk di rumah sendiri. Karena apa? Biasanya karena mereka sibuk bekerja. Kemudian orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Masyarakat kota itu biasanya lebih mandiri daripada masyarakat desa biasanya ya. Biasanya mereka itu tidak mau bergantung pada orang lain. Mereka ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian di kota, kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan karena perbedaan politik dan agama dan sebagainya. Ini juga biasanya mereka jarang berkumpul. Berkumpul juga di momen-momen tertentu. Biasanya juga karena mungkin ya beda pemahaman, karena masyarakat kota itu kan sudah bertemu dengan banyak orang dari berbagai daerah, sehingga pola pikirnya itu sedikit berubah dari masyarakat
masyarakat desa yang sederhana. Bisa juga karena mereka jarang kumpul itu karena mereka sibuk kerja. Kemudian jalan pikiran rasional yang dianut oleh masyarakat perkotaan. Nah, ini mereka lebih mementingkan berdasarkan rasional atau berdasarkan logika. Nah, jadi kayak gini nih, pantas enggak atau berhubungan, cocok apa enggak, seperti itu ya. Kemudian interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Ini juga biasanya ya. Biasanya mereka interaksi itu jika ada kepentingan pribadi yang menyangkut pribadi mereka. Seperti misalnya kalau rapat itu karena ada keperluan dari pribadinya. Misalnya pemilu, pemilihan kepala daerah itu karena ada kepentingan pribadi, bukan berdasarkan kepentingan kelompok. Nah, itu hal tersebutlah yang membedakan antara karakteristik masyarakat kota dan pedesaan. Nah, oleh karena itu, orang-orang dari perkotaan yang pindah ke pedesaan untuk mencari ketenangan, sedangkan sebaliknya, masyarakat desa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Ya, jadi biasanya kalau masyarakat kota pergi ke desa itu tujuannya untuk mencari ketenangan, karena mereka di kota sibuk bekerja, terus mereka ingin refreshing, perginya ke daerah pedesaan yang ada gunung, banyak hutan, yang udaranya sejuk. Sebaliknya masyarakat desa jika pergi ke kota itu ingin mencari pekerjaan. Nah, itu perbedaan dari masyarakat kota dan masyarakat desa ya. Mungkin tidak semua seperti itu, tapi ini kan kebanyakan. Nah, kita sekarang juga kan orang-orang sudah mulai beradaptasi satu sama lain. Masyarakat kota juga sekarang sudah mulai sedikit lebih baik. Masyarakat pedesaan juga tentunya sudah lebih baik juga. Oke anak-anak, sekian ya penjelasan dari Ibu. Tidak ada tugas. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.